Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab dan selamat mendengarkan. Namaku Arga, seorang pemuda berusia 26 tahun yang sedang merintis usaha kecil di bidang percetakan. Usahaku belum sebesar yang aku impikan, tapi cukup untuk membuat hidupku berjalan dengan nyaman. Yang membuatku benar-benar merasa kaya bukanlah angka di rekening, melainkan kehadiran Nadia, wanita yang membuatku percaya bahwa masa depan layak diperjuangkan. Sore itu, di sebuah taman kecil dekat rumahnya, kami duduk berdampingan. Langit oranye memantulkan cahaya lembut di wajahnya, membuat matanya yang teduh semakin memikat. "Aku nggak butuh kamu jadi orang kaya, Arga," katanya sambil tersenyum, jemarinya memainkan ujung jilbabnya. "Aku cuma butuh kamu janji, kalau suatu hari nanti, saat kamu merasa sudah siap, kamu akan menjemputku." Aku terdiam sejenak, menatap wajahnya yang tulus. Dalam hati, aku sadar bahwa janji ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah komitmen seumur hidup. "Aku janji, Nat," jawabku mantap. "Saat aku sudah siap, aku akan datang, membawa segala yang pernah aku janjikan. Dan aku akan berdiri di hadapan ayahmu untuk memintamu secara terhormat." Ia tersenyum, tapi aku bisa melihat sedikit kilau air di matanya. Kami tak banyak bicara setelah itu, hanya menikmati keheningan senja, ditemani suara angin yang meniup daun-daun kering. Hari-hari setelahnya berjalan begitu indah. Usahaku semakin ramai pelanggan. Aku mulai menabung untuk hari besar itu. Bahkan aku sudah membayangkan tanggal dan tempat resepsi kami. Namun, tanpa aku tahu, takdir sedang menyiapkan ujian yang akan menguji seberapa kuat janji itu bisa bertahan. Sejak sore itu di taman, aku dan Nadia semakin sering membicarakan masa depan. Kadang di warung kopi kecil langgananku, kadang sambil berjalan-jalan di trotoar kota yang ramai. "Aku pengen resepsi kita nanti di tempat terbuka, banyak lampu gantung, dan musiknya yang sederhana aja," katanya suatu malam sambil menyesap coklat panas. Aku tertawa. "Kalau gitu aku harus kerja lebih keras. Lampu-lampu itu nggak murah, Nat." Dia tersenyum sambil menatapku, seolah yakin bahwa aku memang akan mewujudkannya. Usahaku di percetakan sedang berada di puncaknya. Pesanan datang dari berbagai tempat, buku tahunan sekolah, undangan pernikahan, hingga cetakan majalah komunitas. Pekerjaanku memang melelahkan, tapi setiap kali bayangan wajah Nadia muncul di kepalaku, lelah itu terasa seperti bahan bakar. Suatu malam, aku mengajaknya melihat lokasi gedung pernikahan yang aku incar. Gedung itu tidak mewah, tapi punya halaman luas dengan pohon-pohon tua yang cantik. "Bayangin, Nat," kataku bersemangat. "Di sini kita berdiri, di bawah pohon itu, dan semua orang tersenyum melihat kita." Nadia tersenyum, tapi tatapan matanya sedikit redup. "Aku percaya sama kamu, Ga. Tapi, aku juga takut." "Takut apa?" "Takut ada hal yang di luar rencana kita." Aku terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya. "Selama kita saling pegang janji ini, nggak ada yang bisa bikin kita jatuh, Nat." Saat itu aku benar-benar percaya kata-kataku sendiri. Tapi di luar sana, roda hidup sudah mulai berputar, dan aku tidak tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Musim kemarau tahun itu terasa hangat, bukan hanya karena matahari, tapi karena hatiku yang penuh semangat. Setiap pagi aku membuka toko percetakan dengan senyum lebar, memeriksa pesanan, lalu mengantar hasil cetakan ke pelanggan dengan hati ringan. Nadia sering mampir ke toko setelah pulang dari kampusnya. Kadang dia hanya duduk di pojok, membaca buku, atau membantuku menggunting kertas yang sudah dicetak. "Kalau gini, kita kayak pasangan yang udah nikah ya," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa. "Ya makanya, biar beneran jadi, kamu doain usaha ini makin lancar." Sore itu, aku mengajaknya makan di sebuah warung sederhana langganan kami. Hanya ada nasi goreng, es teh manis, dan tawa yang memenuhi meja. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, warna undangan pernikahan, daftar tamu, bahkan nama anak yang kami suka. "Nat," aku berkata sambil menatapnya serius, "kalau nanti ada halangan, kamu janji nggak akan pergi?" Dia menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku janji. Kalau kamu jatuh, aku akan tetap di sini, menunggu sampai kamu berdiri lagi." Aku tersenyum lega, tidak sadar bahwa kalimat itu bukan sekadar bualan manis, tapi janji yang akan diuji dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Malam itu aku pulang dengan hati penuh syukur.
Aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari terakhir di mana semuanya terasa mudah dan indah. Pagi itu, aku datang ke toko seperti biasa. Matahari baru saja naik, dan aku sudah menyiapkan mesin cetak untuk memulai pekerjaan hari itu. Namun, begitu aku membuka buku pesanan, aku sadar ada sesuatu yang tidak biasa. Hanya ada 2 pesanan kecil untuk minggu ini. Biasanya, di hari Senin, meja kerjaku penuh dengan daftar order. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan. Mungkin cuma sepi sementara, pikirku. Tapi saat aku mengecek ponsel, ada pesan dari salah satu pelanggan tetap. Maaf ya, Ga. Pesanan bulan ini kami cetak di tempat lain. Soalnya ada yang nawarin harga lebih murah. Hatiku sedikit tercekat. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan mengerjakan pesanan yang ada. Tapi sepanjang hari, kabar yang sama datang dari 2 pelanggan lain. Semua pindah ke percetakan baru yang katanya menawarkan harga miring. Sore harinya, Nadia datang membawa kantong plastik berisi roti kesukaanku. Dia tersenyum seperti biasa, tapi aku hanya membalas dengan senyum tipis. Kamu kenapa, Ga? Capek. Aku menghela napas. Enggak, cuma agak sepi aja orderan hari ini. Dia menatapku sejenak. Itu wajar, mungkin minggu depan ramai lagi. Aku mengangguk, mencoba percaya pada ucapannya. Tapi malamnya, aku tak bisa tidur. Di layar ponsel, aku melihat unggahan percetakan baru itu. Promosi besar-besaran dengan harga yang bahkan setengah dari harga pasarku. Entah bagaimana, aku merasakan firasat buruk, bahwa ini bukan hanya sepi sementara. Seminggu setelah itu, firasat burukku mulai terbukti. Pagi ini, aku kembali mengecek buku pesanan, dan kali ini halaman itu hampir kosong. Tidak ada pesan dari pelanggan tetap. Tidak ada telepon masuk. Yang ada justru satu pesan singkat dari seorang teman yang bekerja di percetakan lain. Ga, kamu udah tahu belum? Percetakan baru itu dapat modal besar dari investor. Mereka banting harga sampai rugi. Tujuannya biar semua pelanggan pindah. Kepalaku terasa berat. Aku memandang mesin-mesin cetak di hadapanku. Semua diam, seolah ikut membisu melihat keadaan ini. Bayangan pesta pernikahan yang dulu begitu jelas di kepalaku kini terasa seperti gambar yang mulai memudar. Siang itu, aku mencoba menawarkan jasaku ke beberapa sekolah dan kantor yang pernah jadi langganan. Jawabannya hampir sama. Maaf ya, Ga. Kami harus hemat anggaran. Lagi pula mereka di sana cepat dan murah. Sore hari, Nadia datang seperti biasa. Dia membawa minuman dingin, berharap bisa menghiburku. Ga, jangan sedih. Kita cari cara lain, ucapnya lembut. Aku tersenyum tipis. Iya, cuma lagi bingung aja. Semua ini datangnya cepat banget, Nat. Malamnya, aku duduk di depan meja kerja, menatap buku catatan tabunganku. Jumlahnya memang masih ada, tapi jika keadaan ini terus berlanjut, aku tahu tabungan itu akan habis dalam hitungan bulan. Dan di luar jendela, langit gelap tanpa bintang, persis seperti pikiranku malam itu. Sudah 3 minggu sejak badai itu datang. Mesin-mesin di tokoku lebih sering diam daripada bekerja. Setiap kali telepon berdering, aku berharap ada pesanan besar, tapi yang datang justru tagihan listrik dan sewa tempat yang harus segera dibayar. Siang itu, aku duduk di depan meja, memandangi buku tabungan yang kini tinggal separuh dari jumlah awal. Jantungku berdegup kencang saat aku sadar. Kalau ini terus berlanjut, bukan cuma bisnis yang akan hilang, tapi juga mimpiku untuk menikahi Nadia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari ayah Nadia masuk. Arga, kapan rencananya kamu datang membicarakan pernikahan? Nadia sudah mulai sering ditanya-tanya keluarga besar. Tanganku langsung terasa dingin. Aku tahu ayah Nadia adalah orang yang menghargai kepastian. Dan aku pun pernah berjanji bahwa aku akan datang dengan persiapan matang. Tapi sekarang, aku bahkan tidak yakin bisa membayar sewa toko bulan depan. Malamnya, aku bertemu Nadia di taman tempat kami pertama kali membuat janji. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya sulit. Nat, kalau aku butuh waktu lebih lama, kamu masih mau nunggu? Tanyaku pelan. Dia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Aku kan udah bilang, Ga, aku nggak kemana-mana. Tapi aku juga pengen kamu janji satu hal. Apa itu? Jangan pernah nyerah. Kata-katanya menenangkan, tapi aku tahu perjalanan di depan tidak akan mudah.
Dan di malam yang tenang itu, aku mulai menyadari bahwa mempertahankan janji akan jauh lebih sulit daripada membuatnya. Pagi itu aku duduk sendirian di toko yang sepi. Suara mesin cetak yang biasanya menemani hari-hariku kini hanya tinggal kenangan. Aku menatap kalender di dinding. Tanggal pernikahan yang dulu kupikir akan segera terwujud, kini terasa seperti mimpi yang menjauh. Aku teringat kata-kata Nadia di taman, "Jangan pernah nyerah." Kalimat itu seperti menamparku, membuatku sadar bahwa aku tidak bisa hanya duduk menunggu keadaan berubah. Hari itu, aku membuat keputusan. Aku akan berjuang habis-habisan untuk membangkitkan kembali usahaku, apapun caranya. Bukan hanya demi mimpiku, tapi demi janji yang pernah aku ucapkan. Langkah pertama, aku membuat daftar ide untuk menarik pelanggan kembali. Aku mencoba merancang promo, mencari konsep cetakan baru, bahkan menghubungi teman-teman lama untuk mencari koneksi. Tapi masalahnya, untuk menjalankan ide-ide itu, aku butuh modal tambahan, sesuatu yang saat ini hampir tidak kumiliki. Sore harinya, aku menemui seorang kenalan yang dulu pernah bekerja sama denganku. Aku butuh partner, kataku terus terang. Aku tahu bisnis ini lagi jatuh, tapi aku punya rencana untuk membangunkannya lagi. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Arga, aku nggak ragu sama kemampuanmu. Tapi sekarang, semua orang lagi hati-hati. Nggak ada yang mau investasi di bisnis yang lagi sekarat." Kata-kata itu menusuk, tapi aku tidak menyerah. Malamnya, aku kembali ke toko dan menatap daftar rencana yang kutulis di buku catatan. Di atas kertas, aku menulis besar-besar. "Aku akan datang menjemputmu, Nadia. Apapun yang terjadi." Pagi itu, aku memutuskan untuk mengeksekusi rencana pertamaku, menawarkan paket cetak murah untuk acara sekolah dan kampus. Aku menyiapkan contoh desain, mencetak brosur, dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Di kampus pertama, sambutannya dingin. Petugas administrasi hanya mengambil brosurku tanpa banyak bicara. Di sekolah kedua, kepala tata usaha mengatakan hal yang sama. "Maaf, kami sudah punya vendor tetap. Lagi pula sekarang banyak yang bisa cetak online, lebih cepat dan murah." Sepanjang siang, jawaban serupa terus kudengar. Kakiku lelah, suaraku serak, tapi yang lebih sakit adalah rasa kecewa yang makin menumpuk. Sore harinya, aku duduk di halte sambil menatap brosur yang tersisa di tanganku. Teleponku berdering. "Nadia, gimana, Ga? Ada kabar bagus?" Tanyanya dengan nada penuh harap. Aku terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Belum, tapi aku nggak akan berhenti." Malam itu aku kembali ke toko, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Aku bahkan sempat mempertimbangkan untuk menjual salah satu mesin cetakku agar ada modal segar. Tapi aku tahu, kalau aku kehilangan mesin itu, usahaku akan mati sepenuhnya. Aku duduk termenung di kursi kerja. Di luar, hujan turun deras, seolah ikut membasuh semua semangat yang tersisa di hari itu. Namun di dalam hatiku, ada satu suara kecil yang tetap berbisik. "Jangan mundur, Ga. Ini baru awal." Keesokan paginya, aku menatap daftar rencana yang kutulis di buku catatan. Dari semua ide, hanya satu yang terasa cukup kuat untuk menarik pelanggan kembali, membuat layanan cetak desain khusus yang belum ada di percetakan lain di kotaku. Masalahnya, untuk memulainya aku butuh modal lumayan besar. Aku tak punya tabungan yang cukup, dan bank jelas tidak akan memberi pinjaman pada bisnis yang sedang sekarat. Akhirnya, aku memutuskan mendatangi Pak Surya, seorang pengusaha senior yang pernah jadi pelangganku. Aku tahu ini berisiko. Meminta bantuan berarti mempertaruhkan harga diriku sebagai pengusaha. Siang itu aku berdiri di ruang kantornya, memaparkan rencanaku dengan detail. Pak Surya mendengarkan dengan wajah datar. "Arga," katanya akhirnya, "ide kamu bagus, tapi modal yang kamu minta itu besar. Kalau ini gagal, kamu bukan cuma kehilangan bisnis, kamu bisa tenggelam lebih dalam." Aku menelan ludah. "Saya tahu, Pak. Tapi saya lebih takut kehilangan janji saya." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Aku nggak janji, tapi kasih aku waktu untuk pikirkan." Keluar dari kantornya, aku merasa campuran antara lega dan cemas. Aku tahu keputusannya bisa menentukan apakah aku akan bangkit, atau jatuh sepenuhnya. Malam itu, Nadia menelepon. "Aku nggak tahu kamu lagi ada di tahap serumit ini, Ga, tapi aku percaya sama kamu," katanya lembut.
Kata-katanya menguatkanku, meski aku sadar, hari-hari ke depan akan menjadi ujian paling besar dalam hidupku. Keesokan paginya, ponselku berdering, nomor Pak Surya muncul di layar. Jantungku berdegup kencang, seperti menunggu vonis. Arga, aku sudah pikirkan. Aku mau bantu. Suaranya terdengar mantap. Aku nyaris berdiri dari kursi. Serius, Pak. Tapi, suaranya menurun. Bantuan ini bukan dalam bentuk modal uang. Aku bisa kasih kamu akses ke beberapa klien besar, tapi sisanya kamu urus sendiri. Harapanku yang sempat melonjak, kini sedikit meredup. Tetap saja, ini peluang yang tak boleh kusiakan. Aku langsung menyiapkan proposal dan desain contoh untuk para klien yang direkomendasikan Pak Surya. 3 hari kemudian, aku mendapat jadwal presentasi di hadapan salah satu perusahaan event organizer terbesar di kota. Malam sebelum pertemuan, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Nadia, dan janji yang pernah kuucapkan, membuatku terus mengulang-ulang materi presentasiku. Hari itu tiba. Aku berdiri di depan ruangan dengan jas yang sudah lama tidak kupakai. Semua berjalan lancar. Sampai saat sesi tanya-jawab, seorang manajer berkata, "Desain kamu menarik, tapi kami sudah bekerja sama dengan vendor dari luar kota. Mereka menawarkan harga separuh dari yang kamu ajukan." Kalimat itu seperti air es yang disiramkan langsung ke dadaku. Kesempatan besar yang kuharapkan ternyata hanya menjadi ruang kosong penuh kekecewaan. Saat pulang, hujan deras mengguyur kota. Di dalam mobil angkot yang sesak, aku menatap keluar jendela sambil bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini, sebelum janji itu hanya tinggal kata-kata tanpa arti? Kalau begitu, jawabannya, iya, aku akan datang. Itu kata-kata terakhir yang keluar dari mulutku semalam saat Adit memintaku menghadiri rapat final tender proyek. Malam itu aku bahkan tak bisa tidur. Rasa gugup dan takut bercampur menjadi satu. Aku tahu, ini bukan hanya soal proyek, tapi soal harga diriku di mata semua orang yang pernah meremehkanku. Pagi harinya, aku berangkat lebih awal. Langkahku terasa berat, seperti setiap detiknya adalah ujian. Di ruang rapat, semua mata memandang ke arahku. Ada yang terkejut, ada yang mencibir. Dan di ujung meja, duduk Dimas, suami yang dulu meninggalkanku, menatapku dengan tatapan sulit terbaca. Adit membuka rapat, menyerahkan sebagian presentasi kepadaku. Tangan ini bergetar, tapi aku berusaha menahannya. Aku memaparkan data, strategi, dan perhitungan yang sudah kupelajari semalaman. Suara hatiku terus berkata, ini kesempatan terakhir. Kalau gagal, semuanya berakhir. Namun di tengah presentasi, Dimas menyela dengan nada tajam. Strategi seperti itu terlalu berisiko. Perusahaan kami tidak akan mau bekerja sama dengan pihak yang hanya bermodalkan nekat. Ucapnya, sengaja merendahkan. Aku terdiam sejenak, menatapnya lurus-lurus. Ada luka yang ingin kututupi, tapi kali ini aku tidak mau kalah. Risiko memang ada, Pak. Tapi justru disitulah letak keberanian sebuah tim. Kalau semua hanya bermain aman, tidak akan ada terobosan. Dan perusahaan Bapak, dulu pernah membuktikan itu, saat kita berjuang bersama. Ruangan hening. Beberapa orang tampak saling pandang, menyadari kalimatku punya makna lebih dari sekadar bisnis. Dimas menunduk sebentar, seolah tak punya balasan. Ketegangan belum berakhir. Keputusan akhir ada di tangan Dewan Direksi. Dan saat Adit membisikkan bahwa peluang kami hanya tinggal setipis benang, aku sadar, ini bukan hanya soal tender, tapi tentang membuktikan bahwa aku tak akan jatuh di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Mas, jangan lakukan itu. Suaraku tercekat, berdiri di ambang pintu sambil menahan air mata. Raka menoleh pelan. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Aku nggak mau lihat kamu hancur gara-gara ini. Ucapnya pelan, tapi suaranya tegas. Kalau ada yang harus jatuh, biar aku. Aku mendekat, menggenggam tangannya erat. Kenapa kamu selalu memutuskan sendiri? Aku ini istrimu, Mas. Kita harus hadapi sama-sama. Dia menghela napas, matanya berkaca-kaca. Kamu nggak tahu, Riz. Kalau aku kalah di tender ini, perusahaan bisa hilang. Dan aku nggak mau kamu ikut terjebak di dalamnya. Aku menggigit bibir, menahan perih di dada. Tapi kalau kamu kalah sendirian, aku justru yang hancur, karena berarti aku kehilangan kamu. Raka terdiam.
Tangannya meremas tanganku lebih erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Tiba-tiba, suara ketukan pintu keras terdengar. Seorang karyawan masuk tergesa, wajahnya panik. "Pak, ada yang ingin bertemu." Katanya ini soal tender, dan dia tahu, rahasia Bapak. Raka langsung menatapku. "Ini yang aku takutkan, Riz." Aku menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita hadapi bersama." Raka mengangguk perlahan, tapi aku bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Pintu kembali terbuka, dan sosok itu melangkah masuk dengan senyum sinis yang membuat bulu kuduku meremang. "Lama tidak bertemu, Raka," katanya dengan nada penuh kemenangan. Dan aku tahu, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Dan di sanalah, di antara riuh tepuk tangan para tamu, aku melihatnya, berdiri memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Seolah waktu berhenti, riuh itu menguap, hanya tersisa detak jantungku yang semakin keras. Dia melangkah mendekat, perlahan, nyaris tanpa suara. Senyumnya tipis, tapi matanya, penuh sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya, campuran antara kerinduan dan rasa bersalah. "Aku harus bicara sama kamu, sekarang," katanya, suaranya nyaris tenggelam oleh musik pesta. Aku tertegun. Semua orang mengira ini hanya obrolan biasa di tengah perayaan, tapi hatiku bergetar. Karena aku tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa, ini adalah titik yang akan mengubah segalanya. Kami berjalan keluar ruangan, menuju taman belakang yang sepi. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalan memberi cahaya temaram, membuat suasana semakin tegang. "Aku salah," dia mulai bicara, menatap ke tanah. "Selama ini aku terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada orang lain, sampai lupa siapa yang benar-benar ada di sisiku." Kata-katanya seperti pisau yang menggores luka lama yang baru saja hampir sembuh. Aku ingin marah, ingin mengungkap semua yang kupendam, tapi suaraku tercekat. "Kenapa kamu baru sadar sekarang?" tanyaku lirih. Dia menatapku, dan di matanya ada air yang nyaris jatuh. "Karena aku lihat kamu tadi, bahagia tanpa aku. Dan itu menyakitkan." Angin malam berhembus, membawa aroma bunga yang anehnya justru membuat dadaku semakin sesak. Saat itu aku sadar, ini mungkin awal dari sesuatu yang baru, atau justru akhir yang tak terelakkan. Aku hanya bisa memandanginya pergi, langkahnya cepat, seolah ia tak ingin menoleh sedikit pun. Hatiku remuk, tapi aku tahu, waktu untuk menahan sudah habis. Langkahku terasa berat ketika aku kembali ke rumah. Di sana, suasana seperti kuburan, sunyi, dingin, dan menusuk hati. Semua foto kami di dinding menatapku dengan tatapan yang terasa asing, seakan bertanya, "Kenapa kamu membiarkannya pergi?" Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Kopi di tanganku sudah dingin, tapi aku tetap meminumnya hanya untuk merasa ada sesuatu yang menemaniku. Ingatan tentang 3 tahun pernikahan kami memutar tanpa henti di kepala. Tawa kecilnya, kebiasaan anehnya menaruh gula di nasi goreng, bahkan caranya mengomel saat aku lupa mematikan lampu teras. Semua itu kini hanya potongan kenangan, tanpa janji masa depan. Aku sadar, semua usahaku selama ini memang gagal. Semua pintu sudah kututup sendiri dengan egoku, dan kini satu-satunya pintu yang tersisa adalah pintu terakhir, mengikhlaskan, atau berjuang dengan taruhan seluruh harga diriku. Tengah malam, aku mengambil ponselku. Jemariku bergetar ketika menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Tapi, aku tidak meneleponnya. Aku justru menghubungi seseorang yang dulu pernah menjadi sumber luka, namun kini mungkin jadi satu-satunya orang yang bisa membantuku mengembalikannya. "Besok kita harus bicara soal dia," ucapku pelan. Aku tahu, langkah ini gila. Tapi demi dia, aku siap melakukan apa saja, meski itu berarti menghadapi orang yang paling ingin kuhindari seumur hidup. Aku masih berdiri di sana, mematung. Suara detak jam dinding terdengar jelas, seolah sedang menghitung waktu yang tersisa sebelum semuanya runtuh. "Apa ini akhir dari segalanya?" gumamku dalam hati, tapi bibirku keluh. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya sembab, tapi tatapannya tajam. "Kita nggak bisa terus begini. Aku capek," ucapnya lirih, tapi setiap katanya seperti menghantam dadaku. Aku ingin menyangkal, ingin memohon, ingin memeluknya dan berkata kalau kita bisa memperbaiki semua. Tapi entah kenapa, langkahku seakan terikat oleh rasa takut. Takut kalau aku semakin mendekat,
dia justru semakin menjauh. Apa semua yang kita jalani selama ini, nggak ada artinya buat kamu? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia terdiam lama. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri, seperti menahan sesuatu yang sulit diungkapkan. Bukan nggak ada artinya, cuma, semua berubah. Aku nggak tahu kapan, tapi rasanya udah nggak sama lagi. Kalimat itu menghancurkan sisa harapanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap berdiri tegak walau dadaku sesak. Kalau semua berubah, apa artinya aku selama ini cuma bagian dari masa lalu kamu? Bukan masa depan. Dia memalingkan wajah. Diam. Dan disitulah aku mengerti jawabannya, bahkan sebelum bibirnya sempat mengucapkannya. Malam itu, udara terasa dingin meski semua jendela tertutup. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Hanya keheningan yang menusuk. Keheningan yang mungkin menjadi awal dari perpisahan. Aku melangkah mundur perlahan, membiarkan jarak tercipta di antara kami. Dan setiap langkah itu, rasanya seperti menjauh dari hidupku sendiri. Aku mengangguk pelan, menelan semua rasa sakit yang masih tersisa. Aku akan berjuang, sampai detik terakhir, kataku lirih. Hari-hari berikutnya aku mengumpulkan semua bukti tentang kebohongan yang dibuat tentangku. Di tengah kelelahan, aku menemukan satu dokumen yang bisa mengubah segalanya. Senyum tipis muncul di wajahku. Ini, senjata terakhirku. Pagi itu aku berdiri di depan pintu ruang rapat direksi, menggenggam map merah berisi semua bukti yang kupunya. Jantungku berdetak cepat, tapi kakiku melangkah mantap. Begitu pintu terbuka, semua mata tertuju padaku. Termasuk dia, orang yang selama ini menjatuhkanku, duduk dengan senyum penuh kemenangan. Tanpa basa-basi, aku meletakkan map itu di meja. Semua kebohongan kalian berakhir hari ini. Suaraku tegas, tak lagi bergetar. Ruangan hening. Tak ada yang bergerak. Lalu, satu persatu, wajah mereka berubah pucat saat membaca bukti yang kubawa. Ini tidak mungkin. Suara salah satu direksi bergetar, kertas di tangannya sampai terjatuh. Aku menatapnya lurus. Kalian pikir aku akan diam selamanya? 3 tahun aku menahan semuanya, tapi sekarang cukup. Dia, orang yang selama ini berusaha menjatuhkanku, mendadak bangkit dari kursi, menunjuk wajahku. Kau hanya iri. Semua ini fitnah, teriaknya, tapi nadanya tak lagi meyakinkan. Aku melemparkan foto-foto itu ke meja. Kalau ini fitnah, jelaskan kenapa namamu ada di setiap dokumen ini? Kenapa uang perusahaan mengalir ke rekening pribadimu? Ruangan gemetar oleh suara bisik-bisik para direksi. Ada yang memukul meja, ada yang menatapku dengan tatapan baru, antara terkejut dan kagum. Lalu, pintu rapat terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk, membawa berkas tambahan. Maaf mengganggu, tapi saya rasa kalian perlu melihat ini. Semua kepala menoleh. Dan aku tahu, sebentar lagi, seluruh permainan mereka akan runtuh. Aku berdiri di depan gerbang rumah yang dulu pernah jadi saksi bisu semua mimpi dan harapanku. Tanganku bergetar saat menekan bel. Suara dentingnya membuat jantungku berdegup tak karuan. Pintu terbuka perlahan, dan di sana dia berdiri. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru saja menangis. Beberapa detik kami hanya saling menatap, tanpa kata. Aku, nggak nyangka kamu datang. Suaranya lirih, nyaris berbisik. Aku nggak mau lagi ada yang menggantung, jawabku tegas. Aku cuma mau kita bicara, untuk terakhir kalinya, tanpa dendam. Dia menunduk, lalu mempersilakan aku masuk. Ruang tamu itu tak banyak berubah. Hanya ada satu vas bunga di meja yang mulai layu. Kami duduk berhadapan, tapi jarak di antara kami terasa seperti ribuan kilometer. Aku salah, katanya tiba-tiba. Aku terlalu sibuk membuktikan diri, sampai lupa siapa yang selalu ada di sisiku. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Inilah pengakuan yang dulu kuharapkan, tapi entah kenapa rasanya terlambat. Aku tersenyum tipis. Kita sudah sampai di titik ini. Mungkin yang terbaik adalah saling melepaskan, dengan hati yang lebih tenang, ucapku. Dia mengangguk pelan, tapi air matanya jatuh begitu saja. Dan di momen itu, aku tahu, bab terakhir hubungan ini hampir selesai ditulis. Aku menatap langit sore yang berubah jingga, seperti lembaran terakhir dari buku yang panjang. Semua yang pernah kurasakan, sakit hati, perjuangan, air mata,
bahkan tawa, terpampang jelas di ingatan. Rumah yang dulu kosong kini kembali hangat. Anak-anakku berlarian di halaman, tawa mereka mengisi udara. Suamiku, lelaki yang dulu membuatku nyaris menyerah, kini duduk di teras sambil menatapku dengan senyum yang tulus, seakan ingin menebus setiap luka yang pernah ia buat. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi, katanya lirih. Matanya berkilat menahan air mata. Aku hanya mengangguk, tersenyum. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, tapi karena aku memilih untuk memaafkan. Luka memang tidak hilang sepenuhnya, tapi waktu dan cinta yang baru membentuk jembatan di atasnya. Hari ini, aku bukan lagi wanita yang berdiri di tengah badai tanpa perlindungan. Aku adalah wanita yang sudah melewati badai itu, dan menemukan pelangi di ujungnya. Di hati, aku berbisik pada diriku sendiri, terima kasih, karena kamu pernah bertahan. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, hidup ini akhirnya memberiku akhir yang layak.